wabarakatuh. Saya Dwi Aulia Karisma dengan NIM 1905124685 dari kelas 2019A, mata kuliah Pembinaan Majalah Sekolah. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang SARA, di mana dalam materi SARA ini termuat beberapa hal pokok. Yang pertama adalah pengertian SARA, yang kedua kategori SARA, yang ketiga dampak buruk konflik SARA, dan yang keempat upaya pencegahan konflik yang bersifat SARA. Nah, apa sih SARA itu? SARA singkatan dari suku, ras, agama, dan antar golongan adalah berbagai pandangan dan tindakan yang didasarkan pada sentimen identitas yang menyangkut keturunan, agama, kebangsaan, atau kesukuan dan golongan. Setiap tindakan yang melibatkan kekerasan, diskriminasi, dan pelecehan yang didasarkan pada identitas diri dan golongan dapat dikatakan sebagai tindakan SARA. Tindakan ini dianggap melecehkan kemerdekaan dan segala hak-hak dasar yang melekat pada manusia. Konflik ini biasanya ada karena keegoisan seseorang atau kelompok yang dilakukan dengan jalan kekerasan. Hal ini bisa juga disebabkan karena hal sepele, seperti tersinggung, diledek, atau hal-hal yang sekiranya tidak perlu dibesar-besarkan. SARA digolongkan menjadi 3 kategori. Yang pertama, kategori individual. Merupakan tindakan SARA yang dilakukan oleh individu atau kelompok. Yang termasuk kategori ini adalah tindakan maupun pernyataan yang bersifat menyerang, mengintimidasi, melecehkan, dan menghina identitas diri maupun golongan. Misalnya membuli teman sekelasnya dan menjauhinya secara tidak langsung telah mengintimidasinya dengan cara membuli. Yang kedua, kategori institusional. Merupakan tindakan SARA yang dilakukan oleh suatu institusi, termasuk negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, sengaja atau tidak sengaja, telah membuat peraturan diskriminatif dalam struktur organisasi maupun kebijakannya. Yang ketiga, kategori kultural. Merupakan penyebaran mitos, tradisi, dan ide-ide diskriminatif melalui struktur budaya masyarakat. Contohnya seperti sekarang yang sering dilakukan masyarakat di desa, yang selalu mengadakan bersih desa di setiap tahun baru Islam atau Suro, dan itu merupakan tradisi turun-menurun dari nenek moyang. Nah, selanjutnya, dampak buruk konflik SARA. Seringkali konflik ini terjadi di tengah masyarakat Indonesia yang beragam. Karena itu, sebagai warga negara Indonesia, kita harus memahami pencegahan konflik SARA. Mengapa konflik SARA harus dicegah? Karena ini bisa menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat Indonesia. Misalnya, terjadinya perpecahan di tengah masyarakat, rusaknya sarana dan prasarana negara, hilang atau hancurnya harta benda masyarakat, merusak nilai-nilai dan norma di masyarakat, serta bisa mengakibatkan korban jiwa. Upaya pencegahan konflik yang bersifat SARA. Yang pertama, mendekatkan diri pada Tuhan. Tiap agama memiliki ajaran untuk menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi segala hal yang dilarang oleh Tuhan. Tuhan menciptakan keberagaman bukan untuk menjadikannya penyebab konflik dan perpecahan, melainkan agar kita belajar untuk saling menerima, menghargai, dan membantu antar sesama. Yang kedua, memahami adanya perlindungan bagi hak warga negara. Sebagai negara hukum, Indonesia juga menjamin akan memberikan perlindungan pada semua hak yang dimiliki warga negara. Sebagai salah satu contohnya, Indonesia memberikan kebebasan pada masyarakatnya untuk memeluk agama dan beribadah sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Hal itu tercatat dalam Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945, pasal 28E. Kemudian Indonesia juga menjamin warga negaranya terbebas dari tindakan sifatnya diskriminatif dan berhak mendapat perlindungan. Hukum itu tercatat dalam Undang-Undang 1945, pasal 28I ayat 2. Yang ketiga, saling menghargai dan menghormati keberagaman. Ada banyak hal yang menunjukkan sifat menghargai dan menghormati keberagaman, misalnya menghormati dan menghargai orang yang memiliki suku, budaya,
asal daerah, agama, atau golongan yang berbeda dari kita. Bergaul dengan siapa saja tanpa melihat latar belakang suku, budaya, agama, dan golongan. Dan mau mengenal dan mempelajari kebudayaan adat dari daerah lain. Yang keempat, tidak menyimpan prasangka buruk pada orang lain yang berbeda. Dalam hidup bermasyarakat, kita bisa bertemu dengan banyak orang. Tentunya mereka bisa saja berasal dari latar belakang yang berbeda. Meski berbeda, kita tidak boleh memiliki prasangka buruk pada orang atau kelompok yang memiliki perbedaan. Namun sebaliknya, kita harus bisa menghargai dan menghormati perbedaan yang ada di masyarakat. Dan yang kelima, mengamalkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Berikut adalah contoh perilaku yang mengamalkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan Indonesia, yaitu menguatkan dan mengembangkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, meningkatkan rasa kekeluargaan, kebersamaan, musyawarah, gotong royong, dan lain-lain. Menghindari sifat dan pandangan yang bisa memicu konflik. Misalnya, yang pertama, egoisme, yaitu mementingkan diri sendiri atau suatu kelompok. Yang kedua, sukuisme, yaitu menganggap sukunya lebih baik dari yang lain. Yang ketiga, ekstremisme, yaitu terlalu kuat meyakini sesuatu dan sudah melewati batas wajar. Yang keempat, primordialisme, yaitu memegang teguh hal yang diajarkan sejak kecil, bisa berupa keyakinan atau adat istiadat. Yang kelima, etnosentrisme, yaitu pandangan yang menganggap budaya kelompoknya yang terbaik dan merendahkan nilai dari kelompok lain. Kemudian ada fanatisme, keyakinan yang berlebihan terhadap sesuatu. Yang terakhir, tidak memperdulikan orang lain. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai materi SARA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.